Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Maisarah, saya mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan membahas tentang penataan kawasan tepian sungai di Kota Pontianak. Penasaran lokasinya di mana? Yuk disimak! Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki lokasi cukup unik karena terdiri dari 3 daratan dengan dipisahkan oleh sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Besar, dan Sungai Kapuas Kecil. Awal terbentuknya kota Pontianak dimulai dari pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kemudian, berdirilah balai dan rumah tinggal di persimpangan sungai tersebut. Semakin lama, rumah-rumah terus berdiri di sepanjang aliran sungai dan parit. Karena terus dilakukan pembangunan dan kondisi lingkungan yang semakin lama semakin tidak mendukung, maka memicu terjadinya permasalahan, seperti pendangkalan sungai atau parit akibat sampah yang dihasilkan oleh masyarakat langsung dibuang ke sungai. Dan munculnya permukiman-permukiman kumuh akibat permukiman yang tidak tertata serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Oleh karena itu, Kota Pontianak termasuk ke dalam 5 kota yang diprioritaskan pembangunan dan penataan pemukiman di sepanjang pinggiran sungai. Hal ini tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Adapun penataan yang dilakukan ialah penataan Kampung Beting, penataan tepi sungai di Tambelan Sampit, dan penataan di Kelurahan Benua Melayu Laut. Nah, yang akan saya bahas kali ini ialah penataan pada kawasan Kampung Beting. Kampung Beting merupakan salah satu permukiman vernakular yang terbentuk pada akhir masa pemerintahan Kesultanan Pontianak. Terbentuk secara spontan akibat perkembangan kota yang menitik beratkan sistem dendritik. Kampung Beting berdiri pada tahun 1930-an dan merupakan tempat singgah sementara para pedagang-pedagang dari pedalaman. Dalam waktu 20 hingga 30 tahun, Kampung Beting mengalami perubahan budaya bermukim. Dari yang awalnya mengandalkan potensi sungai ke arah budaya bermukim yang lebih berorientasi ke daratan. Kampung Beting Pontianak memiliki lokasi strategis yang mempertemukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, dengan jembatan kayu yang menghubungkan dari rumah ke rumah berluaskan 43 hektar. Kampung Beting dihuni sebanyak 23.269 jiwa, yang terbagi ke dalam 10 rukun tetangga dan 2 rukun warga. Sebagian besar masyarakat Kampung Beting pada masa lalu merupakan tokoh masyarakat dan prajurit kerajaan. Namun, perubahan sistem kesultanan menjadi kepresidenan membuat masyarakat mengalami penurunan perekonomian. Mereka yang awalnya merupakan prajurit kerajaan menjadi pengangguran. Kondisi ini diperparah dengan masuknya kriminalitas di dalam kawasan. Peredaran narkoba membuat kampung yang awalnya menjadi saksi sejarah perkembangan kota kini menjadi saksi bisu. Rusaknya sejarah dan generasi anak bangsa, sejarah histori keadaan budaya Kampung Beting tergolong bernilai tinggi, karena termasuk Kesultanan Pontianak yang di dalam areanya masih meninggalkan warisan Istana Kadriah dan Masjid Jami. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penataan Kampung Beting perlu untuk dilakukan, karena di dalamnya terdapat cagar budaya yang merupakan saksi sejarah. Kampung Beting diwarnai berbagai suku dengan mayoritas suku Melayu dan Bugis, mengakibatkan tidak adanya hukum adat yang umumnya mengikat permukiman tradisional. Sebaliknya, berkarakter terbuka terhadap perubahan seperti perubahan preferensi masyarakat dari rumah lanting ke rumah tiang. Akses menuju Kampung Beting ialah melalui satu jalan akses darat utama menuju pasar, masjid, dan akses masuk keraton. Akses bundar darat lainnya melalui belakang kampung lain. Untuk akses alternatif, terdapat akses alternatif Sungai Kapuas dan Sungai Landak, di mana terdapat banyak berdermaga perahu kecil yang mencapai kanal-kanal di kampung. Untuk ruang-ruang terbuka di Kampung Beting sebagian besar merupakan lahan tidur yang dimiliki oleh perseorangan. Hal ini apabila dimanfaatkan dengan maksimal, tentu akan membuat permukiman Kampung Beting terlihat lebih asri dan sehat.
Fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kampung Beting dapat dikatakan hanya memenuhi standar pelayanan minimal permukiman. Karena tidak terlalu banyak tersedianya fasilitas umum disebabkan oleh kondisi lahan yang tidak terlalu baik untuk dibangun. Fasilitas pendukung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lebih terkonsentrasi di sebelah tenggara kampung dengan kondisi tanah dataran. Kondisi lahan sebagian besar merupakan tanah rawa yang terkena pasang surut air sungai. Fasilitas umum besar yang terletak dekat Kampung Beting ialah dermaga, pasar, dan masjid. Hal ini dipengaruhi keberadaan Keraton Kadriah. Kendala pembangunan di Kampung Beting ialah akibat prasarana yang kurang mendukung, maka harus segera dilakukan pembangunan dan perbaikan terutama untuk jaringan drainase dan sanitasi. Karakteristik yang menggambarkan pemukiman Kampung Beting di masa lalu dan masa kini yaitu konsep hunian rumah lanting dan konsep hunian rumah tiang. Dua karakteristik ini terbentuk tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan akibat dinamika perkembangan permukiman. Pada awalnya, Kampung Beting merupakan permukiman yang murni mengandalkan potensi sungai, karena sebagian besar masyarakat Kampung Beting berprofesi sebagai pedagang. Berbagai perkembangan pembangunan menyebabkan perubahan gaya hidup. Hal ini berkaitan dengan budaya bermukim di Kampung Beting yang tidak terbentuk atas dasar sebuah aturan, melainkan lebih bersifat spontanitas yang terbentuk karena kebutuhan situasi dan kondisi. Faktor lokasi dan kondisi alam yang terdiri dari sungai dan parit juga menjadi penyebab cepatnya masyarakat menerima perubahan. Perubahan awalnya dipicu perubahan bentuk hunian, kemudian mempengaruhi perubahan jaringan, perubahan gaya hidup, dan akhirnya menyebabkan perubahan pada keseluruhan unsur ekistik permukiman. Melihat dari kondisi yang ada serta permasalahan yang terdapat pada Kampung Beting, maka konsep perencanaan yang sesuai untuk Kampung Beting ialah penataan dengan konsep waterfront city. Pemilihan waterfront city sebagai konsep penataan kampung karena mengandung beberapa makna. Makna tersebut ialah yang pertama, makna ekologi. Bertujuan untuk menghidupkan nilai ekologis dengan adanya jalur hijau dan taman kota di tepian sungai. Kemudian makna sosial. Melalui air kembali menghidupkan nilai sosial melalui ruang berkumpul masyarakat di tepian sungai. Ketiga, makna ekonomi, di mana kawasan ini dijadikan jalur perdagangan, transportasi, serta tempat wisata yang menghidupkan perekonomian masyarakat. Yang terakhir ialah makna identitas, yang menyebut melalui air menghidupkan nilai identitas sejarah dan budaya di Kampung Beting. Penataan Kampung Beting dengan konsep waterfront city meliputi pemugaran jembatan atau gertak, pembangunan rumah-rumah untuk nelayan, penataan pasar tradisional, serta pembetonan akses jalan. Penataan kawasan Kampung Beting memanfaatkan dana dari APBN dan dana dari APBD. Dari dana tersebut, rancangan penataan kawasan Kampung Beting meliputi 6 poin, yaitu pengembangan infrastruktur, pengembangan wisata air, peningkatan kampung tradisional Beting, peningkatan sistem transportasi dalam dan antar kawasan, pembuatan dan pengembangan sisi Sungai Landak dan Sungai Kapuas, serta penguatan citra kawasan Kampung Beting. Manfaat yang didapatkan dari penataan Kampung Beting dengan menggunakan konsep waterfront city ialah: yang pertama, wilayah kesultanan berangsur membaik dan tertata. Kedua, mengubah citra Kampung Beting. Kampung Beting dikenal dengan kawasan kriminal. Dengan adanya penataan Kampung Beting menggunakan konsep waterfront city, diharapkan menjadi kawasan cagar budaya yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Yang ketiga, pola hidup yang nyaman, lingkungan asri dan bersih. Dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana di kawasan Kampung Beting, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Kampung Beting, sehingga kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang bersih, sehat, dan asri. Dan yang terakhir ialah akses keliling kampung yang lebih baik, karena sudah dilakukan pembangunan jembatan, pembetonan akses jalan, dan perbaikan di beberapa titik. Harapan saya di masa yang akan datang untuk Kampung Beting ialah
Kampung Beting menjadi kampung yang nyaman, aman, dan asri untuk ditempati, menjadi kawasan cagar budaya yang aman dan nyaman bagi para pengunjung, dan tempat berwisata yang baik di kota Pontianak. Hal inilah yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan penataan kawasan Kampung Beting. Diharapkan penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.